Besok 23 November 2025 PT Merdeka Gold Resource atau kode sahamnya emas bakal resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan saya yakin banyak di sini yang beli emas di IPO dan dapatnya cuma satu atau dua lot atau mungkin nggak kebagian. Dan ada celetukan yang muncul, gimana kalau beli induknya aja yaitu MDK atau bahkan beli Saratoga-nya juga. Udah kayak alternatif sih ya. Nah, kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan kita bahas IHSG-nya dulu lah pertama ya. Udah komposit. Oke, IHSG di sore hari ini di penghujung sesi perdagangan tanggal 22 November 2025 ditutup melemah 0,1% di level 8040.04. Masih akhir-akhir low candle-nya. Candle hari ini merah karena ditutup di bawah open dan meninggalkan shadow bawah. Ya, ini belum jadi sinyal bearish reversal, masih ya udah gini aja gitu ya. Dan bakal jadi sinyal bearish reversal jika besok mungkin atau dalam waktu dekat ke depan itu, terutama besok sih ya, itu ternyata tutupan di 7900-an gitu, 799 atau 7980 atau di bawahnya, itu akan jadi sinyal bearish reversal yang memungkinkan IHSG terkoreksi ngetes sekitar 7890, 7889 sampai 7855. Ini ada area gap yang belum dites. Sebenarnya nggak masalah kalaupun ada koreksi juga sih, selama si IHSG koreksinya nggak ke bawah 7548, maka peluang untuk lanjut ke atas bikin high baru itu masih tetap lebih besar. Cuman ya tetap ya stay safe aja buat yang lagi trading, terutama jangka pendek. Strategi exit dan antisipasinya kayak trailing stop loss, take profit tuh jangan lupa dipasang, diterapin ya. Kalau yang udah cuan, udah nyampe area-area target, ya exit dulu entah sebagian atau seberapa, nggak ada salahnya. Sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan. Kita bahas happy cuannya dulu ya. Ada beberapa saham yang udah kasih cuan nih. Ini dia. Yang mau saya bahas ada 3 dulu lah. Pertama Bufa. Ini tadi di spill waktu market lagi jalan pagi-pagi ya, di live trade pagi sih di Instagram ya. Jadi buat yang belum atau belum follow Instagram Cuan Community dan pengen ikutan live trade pagi di Cuan Community, link Instagram kami ada di deskripsi di bawah. Follow dulu aja biar ada notif kalau udah dimulai ya. Dan tadi dibeli, belinya itu waktu sini sih sekitar 458, 460-an, 460 sekian lah. Tujuannya buat fast trade aja ya, memang ada peluang ke 500, paling nggak buat yang udah jualan mungkin di 500 happy cuan ya. Kemudian yang berikutnya ada MBMA. MBMA ini adalah saham yang masuk dalam list rekomendasi di beberapa pekan sebelumnya, bahkan kalau saya nggak salah ingat, dapat barangnya di awal September ini, dapat barang, dan atau mungkin dapat barangnya di Agustus ya. Pokoknya belinya di area hijau inilah di 406 saya ingatnya. Dan targetnya saya nggak incar target terlalu tinggi dulu, yaitu di 500 sampai 515. Nah ini 500-an udah disamperin ya, tutup di 510 hari ini. Tapi cuan buat yang udah jualan mungkin ya. Buat yang masih punya barang dan masih mau simpen, siapa tahu di breakout itu 515, 520 dan lanjut ke 600 ya. Pasang trailing stop aja di 474 itu nggak masalah. Happy cuan MBMA-nya. Dan kemudian Kin ini hari ini jos, tutup menguat 18,3% di level 970. Sempat naik sampai ke 1010 memang, tapi tutupannya kayak kempes dikit di 970, masih oke sih. Dan sebenarnya ini strategi muncul di list rekomendasi itu bulan Juli nih ya. Kemudian karena waktu itu nggak tutup di bawah 770, jadi harusnya masih punya barang meskipun di awal September sempat turun ke bawah 770. Dan targetnya cuma di 900 waktu itu ya. Hari ini tutup di 970 ya, happy cuan lah. Udah dikasih lebih ya. Happy cuan si Kin. Ini masih ada peluang upside sebenarnya, mudah-mudahan masih bisa ke 1100-an ya.
1050, 1100 lah, mudah-mudahan masih bisa ke sana ya. Kemudian udah, sekarang kita bahas stock IDs kemarin. Yang pertama BMRI, ini juga jadi saham yang ditanyain di kolom komen, jadi sekalian aja dibahas sekarang untuk BMRI-nya ya. Jadi Bank Mandiri itu masuk ke dalam list rekomendasi, strateginya beli di 4380. Hari ini tadi low-nya sempat sampai 4360, jadi harusnya udah punya barang buat yang bikin order belinya itu Jumat sore atau Sabtu atau Minggu atau bahkan Senin pagi gitu ya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 4250, ini masih aman disimpan, mudah-mudahan lancar ke 4900-an ya. Next ada BTPS, ini udah dapat barang, bahkan di level entry 1390 udah disamperin nih, tapi belum membal. Ditungguin membalnya, nggak membal nih, lama banget ya. Tapi ya udahlah, selama dia nggak turun apalagi tutup di bawah 1350 masih aman disimpan ya. Buat yang belum punya barang dan minat, boleh dibeli, ini area beli hitungannya. Stop loss kalau tutupannya di bawah 1350. Next, sekarang ada Ratu. Nah, si Ratu kemarin muncul setelah dia muncul di list rekomendasi, maksud saya setelah dia naik dan tutup di 6400 jadi setup CB1. Strateginya ngantri. Area belinya ada 3 level ya, 6150, 5850 dan 5550 juga. Belum disentuh tiga-tiganya, salah satu pun belum. Jadi buat yang masih mau incer salah satu, salah tiga atau salah dua dari 3 level area beli itu silahkan boleh ya. 6150 pun nggak masalah sebenarnya sih. Dan mudah-mudahan dijemput dulu kemudian lancar lanjut ke 8 ribuan. Stop lossnya dengan konsekuensinya stop loss sama-sama di bawah 5275 ya. Gitu. Nah, sekarang kita bahas cari alternatifnya si emas nih ya. Jadi emang kemarin itu emas, bukan kemarin ya, hari ini hari ini bagi-bagi nih. Kemudian kemarin udah diinfoin, udah muncul pemberitahuan kalau di bawah 100 juta itu dapat 1 atau 2 lot ya. Dikit dapatnya. Biasanya kalau kayak gini sih sahamnya lari arah-arah gitu ya, mudah-mudahan ya. Dan menurut prospektus juga saham emas ini bagus, di atas kertas bagus, cuman memang belum jalan tambangnya. Nanti rencana beroperasi awal tahun depan, jalan produksi komersialnya itu tahun depan, awal tahun depan. Mudah-mudahan lancar, beneran jalan, harusnya sih beneran jalan ya kalau ini. Dan ada potensi income yang gede di emiten Merdeka Gold Resource-nya sendiri, dan nanti juga bakal kasih sumbangsi income ke induknya juga, yaitu MDKA sih memang ya. Potensi income ketika produksinya sudah maksimal si emas itu gede sekali loh, ternyata cukup gede lah. Produksi maksimalnya itu 500.000 ons emas ya, kalau dihitung-hitung asumsikan harga emasnya masih 3.600 per troy ounce, tapi ya itu sekitar lebih dari 1 juta dolar ya, lebih dari 1 berapa, 1,2 atau 1,6 saya ingat saya, lebih dari 1 juta dolar per tahun lah itu. 1,6 saya ingat saya itu. Jadi 70%-nya dibandingkan dengan income-nya si MDKA. Menarik memang si emas. Mudah-mudahan bisa sampai ke produksi maksimalnya tanpa banyak drama. Jadi intinya ada celetukan ada celetukan gimana kalau belinya induknya aja, yaitu MDK atau beli Saratoganya sekalian gitu kan, grup Saratoga gitu ya. Wajar rasanya sih ya kalau ada retail yang nggak dapet atau cuma dapet kebagian dikit di emas, terus coba cari alternatifnya lah, cocokmologi sana sini, cari alternatifnya, beli induknya yaitu MDKA atau sekalian juga beli Saratoganya. Tapi yang paling penting adalah respon market gimana, market beneran ngerespon positif atau enggak. Sekarang kita lihat si MDKA-nya dulu lah. MDKA sebenarnya sebelum video ini dibikin, kemarin itu sempat ada strategi yang muncul di list rekomendasi ya. Yang awal itu untuk di awal maksudnya yang pertama kali muncul itu untuk, seingat saya kalau nggak akhir Agustus awal September dah.
pokoknya belinya tuh di 2360 dan dapat barangnya setidak-tidaknya tuh di 1 September, kemudian target TP1 ada di 2690. Udah dapat barang dan udah jualan harusnya. Kemudian kemarin juga ada lagi di list rekomendasi itu untuk buyback. Strategi belinya sama tuh di 2360 dan hari ini hijau menguat 5,9% dibandingkan dengan penutupan hari Jumat kemarin. Sebenarnya kalau kita lihat 3 candle terakhir yang kebentuk hari ini Jumat dan Kamis itu jadi satu pola bullish reversal yang oke, yang bagus ya, dan ada peluang yang cukup besar nyamperin 2690 lagi, target TP1 lagi. Jadi menurut saya nggak ada masalah kalau misalnya cocok mau lagi, ya udahlah mau beli MDKA-nya gitu ya. Dengan konsekuensi misalnya udah dapat barang di 2360 kemarin, stop lossnya di bawah 2220 ya. Kalau misalnya baru beli sekarang atau besok, kalau mau swing maksud saya, stop lossnya di bawah 2350 gitu ya. Dan mudah-mudahan ini cukup lancar ke atas 2600. Berarti ini intraday-nya juga boleh sih, buat bekal fast trade besok juga boleh. Dan si Saratoganya gimana? Saratoganya sebenarnya ini juga pernah muncul di dalam list rekomendasi, yang belinya itu di 1890 seingat saya lah. Ya. Iya dah, seingat saya di situ karena ada kotak hijau ini nih, belinya di kotak hijau ini nih. Kemudian stop lossnya di bawah 1780 dan targetnya memang ngincer target 2200-an, target full cycle dari setup baru yang kebentuk. Mudah-mudahan lancar ke sana. Sampai sekarang ini masih direspon cukup positif lah ya oleh market. Menguat 1,8% hari ini meskipun inside bar, dan ya oke, mudah-mudahan besok juga bisa lanjut, bisa nembus ke atas 2020 dan lanjut ke atas ke 2200-an tanpa banyak drama. Buat yang baru mau beli, konsekuensinya ya stop loss setidak-tidaknya ya di 1860 gitu masih oke lah ya. Mudah-mudahan masih lanjut ini ke atas Saratoganya. Oke, kurang lebih gitu tuh. Kalau ada yang mikir cari alternatifnya, nah pertimbangannya kayak gitu tadi. Kita lihat respon marketnya aja ya. Kalau misalnya ada yang berpikiran juga MBMA-nya gimana, MBMA-nya udah jalan dan udah nyampe target tadi ya. Area target pertama, mudah-mudahan masih bisa lebih. Jadi buat yang masih punya barang bisa dapat lebihan, bisa dapat bonus. Next, sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini requestnya ada lumayan nih. Yang pertama ada Cars. Oke, ini masih cenderung uptrend ya. Masih cenderung uptrend, cuman dengan 118 ini ditembus berarti pullback terakhir sebagai inducement diambil nih. High di 159 itu adalah high valid, dan nah kalau breakout 159 tutup di atas itu ada break structure dan lanjut uptrend. Buat yang belum punya barang, saya pilih ngantri kali ya. Setidak-tidaknya ini sih dianggap dominan break bisa, tapi saya pengennya itu dia koreksinya agak bawah dulu tuh. Nyamperin sini kali ya 109. Cuman gini maksud saya, kalau misalnya udah punya barang, oke, batas paling bawahnya tuh 114. Kalau ke bawah itu ya ada peluang turun lebih dalam dulu berarti ya. Cuman buat yang baru mau beli dan mau ini sebagai sinyal dominan break yang bisa dipakai, itu boleh. Area belinya level pre-entry di 127 dan 120, stop loss di bawah 114 tetap sama. Target TP1 ada di 154 gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada IMPC. Masih naik sih. Kelihatan kasat mata clear ini 8.000 lagi, sorry. 2.000 maksud saya. 2.000 ya, 2.000 udah deket banget tuh. Jadi buat yang masih ada barang tinggal pasang trailing stop mah gampang nih. Intip intraday. Setidak-tidaknya kalau mau nge-swing agak santai, trailing stop di bawah 1765 itu agak jauh sih sebenarnya dari harga sekarang. Di bawah low hari ini ya. Tapi kalau modal masih aman banget di bawah ya monggo silakan. Ini bisa lebih santai. Tapi kalau misalnya agak mepet-mepet modalnya, trailing stopnya di 1905 atau 1900 pas itu aja. Jadi kalau ke bawah 1910 exit dulu gitu maksudnya ya.
Buat bekal fast trade besok boleh, nggak masalah, cuman ini udah deket 2000 ya, hati-hati. Harga perpindahan fraksi biasanya tuh masih direspon sebagai area-area resisten. Meskipun ya, memang sampai sekarang belum ada tanda-tanda bearish reversal. Volume juga masih oke tuh, harga naik, volumenya cenderung naik. Osilator atau RSI di sini masih di atas 70, masih di area overbought, dan itu bukan sinyal jual, kecuali RSI-nya turun ke bawah 70 berarti ada sinyal take profit, ada sinyal jual maksud saya. Cuman ketika RSI udah turun ke bawah 70, kemungkinan besar harga juga udah kempes lumayan. Jadi buat yang modalnya mepet-mepet, trailing stopnya cukup di bawah 1910. Buat yang bisa lebih santai di 1760 boleh trailing stopnya. Gitu mungkin ya. Next ada FUTR. Oke, FUTR. Nah, kalau ini pertanyaannya itu enaknya diapain gitu ya, modal di 400. Sebenarnya konteksnya sih di penutupan hari Jumat kemarin. Nah, kalau di penutupan hari Jumat kemarin dan hari ini hari ini naik, kebetulan juga area bekas gap 370, 334 ini masih direspon jadi support ya. Tapi belum berhasil breakout, bahkan highest close yang udah dibentuk yaitu di 426 belum berhasil di breakout ya, apalagi di 448 ya. Jadi TP dulu nggak masalah lah ini, TP dulu nggak masalah sih FUTR-nya, TP dulu daripada ragu gitu kan. Modal kan 400 tuh, bisa pasang trailing stop aman nggak? Nggak aman tuh, nggak cuan kalau misalnya jualan ketika turun di bawah 402 nggak jadi cuan kan, jadi jualan dulu nggak masalah lah gitu ya. Next, ini pertanyaan sih Big Banks gimana. Jadi tadi BMRI-nya udah ya, sekarang tinggal BCA. Nah, si BCA kemarin sempat ada sempat dibahas juga kalau ini ada setup, kemudian boleh dibeli di 7750 boleh, 7800 boleh, ngantri 7600 boleh. Selama enggak turun apalagi tutup di bawah 7275. Jadi enggak turun dan tutup minimal di 7250 atau lebih bawah, masih aman ini si BCA ya. Kalau mau beli buat yang belum punya barang atau mau averaging, mau nambah barang, boleh, nggak masalah gitu. Mudah-mudahan membal nih ya dalam waktu dekat. Memang ada kemungkinan ini si BCA-nya itu ngetes 7475, 7400 ada ya. Kuncinya sih selama nggak turun tutup di bawah 7275 masih aman lah. Next ada BRI, Bank Rakyat. Si Bank Rakyatnya hari ini merah, tutup 4160, melemah 2,1% ya, oke lah, nggak masalah. Kalau misalnya kemarin udah beli, udah ada barang dan tujuan belinya cuma buat trading, nggak terlalu panjang gitu ya, stop lossnya cukup di bawah 4080. Mudah-mudahan sih besok atau dalam waktu dekat ke depan ini membal. Karena hari ini turun pun volumenya kecil gitu ya, mudah-mudahan membal nih. Kalau BRI saya masih cukup yakin sih, mudah-mudahan lancar ke setidaknya 4 breakout 4450 lah ya, setidaknya itu dulu. Dan target TP2 ada di 4900. Mudah-mudahan ke sana dulu lah. Next ada BBNI. Si BBNI ya ini masih di dalam range sideways ini nih. Ya. 4500-an, atasnya 4550, 4600, bawahnya masih di 3930. Jadi kalau mau beli ya di 400 atau dekat 4000 bullet itu boleh sih gitu ya. Stop lossnya ya di bawah 3930. Sebenarnya kalau kita lihat strukturnya dan zoom out dikit lah, selama nggak turun dan tutup di bawah 3610 masih aman-aman aja ini loh BNI nya gitu. Jadi ya lebih enak memang belinya deket-deket 4000 atau 4000 bullet sekalian, nggak masalah gitu sih. Kalau udah punya barang di hold dulu aja, nggak masalah, nggak apa-apa. Meskipun saya pribadi kalau ada di posisi yang incer banking, pilihnya BRI dan BCA, ketiganya mandiri. Tuh BNI belum tertarik. Terus berikutnya AMMN. Nah ini nih AMMN-nya nih. Jadi ceritanya kan gini nih ya. Nah, anggap aja sideways di 7250 sampai 9225 kan kemarin-kemarin. Hari ini tutup 7225 ya bawahnya.
Hari ini turun dan breakdown 7225, tutupan di 7050. Satu sinyal yang nggak enak nih kalau misalnya ada barang, cari titik exit ya, cari titik exitnya dulu lah. Meskipun ini ada setup memang, kemudian ada pullback yang diambil, enggak sih. Kalau dari perjalanan harga sejak April sampai sekarang, pullback terakhir itu di 6600 ya. Jadi gini aja, kalau ternyata harga naik duluan sebelum turun ke area ini ya, saya kotakin lah ke area hijau ini nih. Oh, udah dites itu, oke. Kalau harga naik duluan sebelum nyamperin area berapa ini, 6950 atau 7000 pas ya, 7000 pas sih udah tadi disenggol ya. Kalau naik duluan nih, incer area exitnya di sekitar ini aja, 7700-an sampai sini nih, 8175, 8200 itu ya. 7700 sampai 8200 itu bisa dijadikan area beli, area jualan. Ini sih berapa tuh, 8175 ya, 7 berapa tadi bawahnya, 79 ya, 8000 lah, 8000. Mudah-mudahan sih bisa nyampe 8000 kalau ini membal ya. Di situ mau jualan dulu boleh. Cuman kalau turun dulu nyamperin area hijau-hijau ini nih, mau langsung beli boleh. Stop lossnya itu cukup di bawah 6600. Jadi low risk hitungannya. Lebih bagus lagi kalau ada sinyal-sinyal rebound, sinyal-sinyal bullish reversal yang kebentuk. Cuman targetnya saya nggak incer terlalu atas ya. 8000 itu udah oke. Dan di situ 7700-an ya tadi, ya 7700-an pun itu udah oke juga kalau jualan di situ. Jadi kurang lebih kayak gitu ya AMM-nya. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 23 September 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama adalah Cleo. Ini saham harusnya udah punya barang sih. Buat yang udah punya barang ya udah disimpan aja dulu, nggak apa-apa, nggak perlu nambah, nggak masalah. Buat yang belum punya barang karena masih di area beli, jadi boleh dibeli di 520 ini ya. Stop lossnya sama-sama masih di bawah 458. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 458, dan targetnya saya incer 660, 650-an dulu lah. Situ dulu ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe target TP1 lagi di 875. Tapi setidaknya nyampe 660-an itu udah lumayan sekali. Kemudian saham kedua ada Pesap. Beberapa kali ada yang request, ada yang nanya juga nih Pesap. Mungkin juga udah ada yang punya barang ya, karena kemarin dan beberapa hari yang lalu sempat dibahas ini bisa dibeli sebenarnya. Selama nggak ke bawah 510 masih aman. Dan iya, strateginya masih sama. Kalau belum punya barang dan minat, ngantri aja 540 ya, kali-kali masih dikasih tuh. Stop lossnya di bawah 510 aja, jadi di 505 atau sedikit lebih bawah boleh. Targetnya saya nggak incer terlalu banyak dulu, di 600 sampai 620 itu targetnya, target TP-nya di situ dulu. Dan yang ketiga ada SCMA. SCMA saya pikir mau ke bawah dulu, ngetes area-area 310 atau mungkin 320 gitu ya, 318 itu. Ternyata enggak. Tadi tuh merah turunnya cuma sampai 326 dan naik. Kemudian tutup di 346, tutup di atas highest close bulan Agustus. Highest close Agustus tuh 340, dan ya hari ini bikin rally, base rally. Jadi buat yang minat beli SCMA silakan ngantri di 340, stop lossnya cukup di bawah 326 aja. Kemudian targetnya di 380 dulu lah, yaitu ratio udah lumayan oke lah, lebih dari 1/2. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.